Buat orang kayak kita yang tiap hari ngomong, men ya, kayak dapat 2 cewek itu enak ya. Seorang pria bangun dari tidurnya, kayaknya sih dia habis mimpi buruk. Langsung dah menyapa almarhum ibu dan ayahnya. Nama pria ini adalah Hayato Domoto. Dia pelajar SMA dan tinggal sendirian. Dan tiba-tiba dia mendapatkan pesan di HP-nya bahwa hari ini adalah hari yang akan ditujukan untuk mempersiapkan pesta Halloween. Di kota, Hayato bertemu dengan temannya, yaitu Sota dan Kaeto. Mereka masuk ke toko dan mencari kostum Halloween yang bisa mereka pakai dan kenakan sampai mereka melihat pakaian Halloween yang seksi yang cocok digunakan oleh gadis cantik. Salah satu teman Hayato yang ibu akut berharap ada wanita cantik yang mengenakan pakaian ini. Dan dia malah khayalin wanita cantiknya itu Shinjo bersaudara. Dan nyuruh Hayato buat ngasih tahu ke Shinjo saudara karena mereka ini bertetangga. Tapi ada masalah nih, Shinjo bersaudara itu benar-benar membenci semua cowok. Mereka selalu menghina semua cowok dan tidak lupa juga merendahkannya. Tapi satu temennya tetap kekeh karena Shinjo tuh cantik banget. Mereka selesai berbelanja dan Hayato berpisah. Sepanjang perjalanan, Hayato melihat keluarga yang mengingatkannya dengan Shinjo bersaudara. Karena Shinjo bersaudara juga memiliki nasib kayak dirinya. Ayahnya juga meninggal. Tapi mau bernasib sama kayak Hayato juga Hayato gak peduli. Hayato kembalilah dia buat berjalan pulang. Sampailah ia tempat di gang rumahnya dan melihat satu rumah yang pintunya terbuka lebar. Dan ternyata itu adalah rumah milik keluarga Shinjo. Hayato berdiri di depan pintu dan terdiam merasakan hawa dingin yang di luar nalar. Jadi oleh karena itu Hayato masuk dan mengecek apakah ada sesuatu. Dan tiba-tiba ada teriakan. Hayato berpikir apakah ada perampok. Jadi dia terus masuk perlahan-lahan mencoba buat dirinya itu gak ketahuan. Tapi yang dia lihat sudah ada ugly bastard yang menodong ibu Shinjo dan menelanjangi Shinjo bersaudara. Hayato terdiam, dia tahu dia harus menolong keluarga ini. Tapi dia bingung, perampoknya bawa pisau. Jadi dia harus nelpon polisi atau gimana. Dan lebih parahnya, mereka sudah kehilangan satu-satunya sosok pelindung di keluarganya, yaitu ayah mereka. Kita flashback sebentar. Beberapa waktu yang lalu, abis Shinjo bersaudara berbelanja buat persiapan Halloween, mereka melihat satu hal yang janggal. Pintu rumah mereka terbuka lebar. Masuklah mereka dan melihat ada perampok di rumahnya. Mereka terdiam dan perampok itu langsung mengancam. Disuruhlah mereka menjatuhkan handphonenya dan menyuruh mereka melepaskan pakaiannya. Karena mereka udah gak punya pilihan lain, mereka melepaskan pakaian mereka sambil si cowok ini menikmati ibu mereka. Tubuh telanjang Shinjo bersaudara ini beneran indah. Siapapun cowok yang melihat itu pasti akan terpesona. Jadi perampok itu langsung memberikan tali dan menyuruh wanita berambut coklat buat mengikat wanita berambut hitam. Dan pas sudah selesai ikat, si perampok itu langsung menerkam dan membuat mereka semua kehilangan harapan. Tapi Hayato di luar sudah siap siaga membawa pipa dan topeng pumpkin dan berubah menjadi pahlawan. Langsunglah Hayato bertindak, melemparkan bola membuat perampok itu lengah dan langsung memukul pipanya ke perampok. Dan perampok itu terdiam dan Hayato udah kayak MC. Dan emang dia MC sih. Jadi perampok itu bisa dikalahkan dengan mudah dan keluarga Shinjo kembali aman. Dan pas Hayato lagi memojokkan si perampok, untungnya polisi tiba. Jadi Hayato langsung mengikat si perampok dan keluarga Shinjo sudah aman sekarang. Jadi nanyalah, siapa sih lu? Kamu datang buat nyelamatin kita ya? Hayato coba jawab iya dan nyuruh mereka memakai pakaian. Jadi Hayato langsung memberikan selimut ke Shinjo bersaudara selayaknya sesosok ayah. Polisi tiba dan langsung melihat situasi. Tapi uniknya, polisi itu malah salah tangkap. Kiranya si topeng labu yang notabene Hayato, sang penyelamat, dikira malah jadi penjahat. Untungnya Shinjo bersaudara membela Hayato dan Hayato meminta berbicara di luar aja karena dia gak mau identitas asli dia ketahuan. Karena dikhawatirkan kalau Shinjo bersaudara bertemu Hayato, mereka akan mengingat trauma ini lagi. Hayato keluar dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi Hayato diinterogasi karena sikap dia yang sangat gegabah. Dia adalah siswa di bawah umur masalahnya. Kalau dia kenapa-napa repot nanti. Jadi polisi cuma ngasih nasihat aja deh. Dan Hayato disuruh pulang. Hayato pulang di bawah teriknya bintang malam. Di rumah keluarga Shinjo, mereka semua masih khawatir. Mereka terus mengecek pintu rumahnya berkali-kali. Dan mereka akhirnya memilih untuk tidur bareng. Pas semua dirasa aman, mereka pergi ke kamar masing-masing. Shinjo bersaudara tidur bareng sekarang. Karena abis mendapatkan pengalaman yang buruk, mereka pasti trauma karena tubuh mereka diremas, disentuh oleh pria yang menjijikkan. Tapi untungnya pria labu datang menyelamatkan mereka.
Mereka bahagia banget bertemu dengan sang penyelamat mereka, pria labu. Mereka ingin bertemu dengannya. Mereka ingin memberitahu dia bahwa mereka baik-baik saja dan mereka akan berterima kasih karena sudah menyelamatkan diri mereka. Mereka ingin melihatnya, menciumnya dan ingin bersamanya. Pria labu telah menyelamatkan mereka dari takdir yang buruk. Jadi mereka berniat memberikan diri mereka ke pria labu itu dan bau-bau yandere feels so good. Keesokan harinya, pagi hari tiba, Hayato berbicara dengan teman-temannya terkait kostum Halloween. Dan kostum Halloween Hayato itu adalah si kostum pria labu kemarin. Dan pas lagi kayak gitu, Shinjo bersaudara malah nyapa mereka dan tersenyum nih, membuat Hayato terdiam. Dan teman-temannya iri sampai mencekik Hayato. Karena seumur-umur Shinjo bersaudara itu gak pernah menyapa cowok. Hayato cuma bilang, ya mungkin karena tetangga doang deh, gak ada apa-apa kok. Tapi kayaknya rumor mereka yang kemarin diserang perampok udah bertebaran di sekolah. Sampai teman Hayato juga udah tahu. Pagi-pagi ngelihat cewek cakep pasti bikin semangat tambah deh. Wen ya. Di sekolah Hayato, di setiap saat, di setiap ruangan, pasti ada orang yang bicarain kasusnya Shinjo bersaudara. Jadi karena Hayato khawatir, dia coba nih masuk ke kelasnya Aina Shinjo, adik dari Shinjo bersaudara yang rambutnya coklat. Dan pas dia ngintip ke kelasnya Aina lagi santai aja, lagi cerita sama teman-temannya. Ceritain kisah seram Aina dan kakaknya dan diselamatkan oleh pangeran keren berkepala labu yang menyelamatkan Aina dan kakaknya. Hayato tercengang nih, lihat Aina yang cantik karena kemarin Aina gak bisa apa-apa. Dan pas jam makan siang, Hayato pergi. Tapi kayaknya Aina sadar sesuatu. Di kantin Hayato ngobrol dan makan bareng teman-temannya. Dan pas lagi ngobrol, datanglah topik obrolan mereka, Shinjo bersaudara, dan makan di sebelah Hayato. Temen Hayato cuma diem aja. Dan lebih herannya, kenapa Aina terus mandangin si Hayato dengan tatapan penuh rasa cinta lagi. Hayato bingung, tapi ya dia gak mau peduli, dilanjut makan aja. Tapi gak nanggung-nanggung, Aina mah ngelanjutin topik ke pria labu. Dan kakaknya juga malah terlarut ke obrolannya si Aina. Karena kakaknya Aina bilang, dia mau bilang makasih ke pria labu itu. Dan Aina juga setuju. Sampai-sampai Aina pengen punya anak dari Srila, pria labu itu. Hayato yang kaget langsung berdiri dan pergi, meninggalkan teman-temannya dan Shinjo bersaudara. Gak lama kemudian teman Hayato nanya pria labu itu siapa dah. Hayato cuma bilang, ya yang pastinya cowok keren deh. Dan tiba-tiba muncul satu pria asing langsung berdiri maju manggil Arisa Shinjo buat ngobrol. Arisa Shinjo tuh kakaknya Shinjo bersaudara yang rambutnya hitam. Arisa ikut si pria asing itu. Dan Aina juga pergi meninggalkan Arisa karena mau ke kelas. Tapi Hayato yang masih ingat kejadian kemarin gak tinggal diam dan langsung ikutin si Arisa. Diikutilah mereka sampai ke rooftop. Dan seperti biasa ya, pria itu nembak Arisa dan memintanya buat menjadi kekasihnya. Tapi Arisa menolak. Pria itu dengan mengatakan dia sudah jatuh cinta ke cowok lain. Cowok itu kaget dan Hayato juga kaget. Hayato terus melihat kejadian seru ini sampai dia gak sadar di belakangnya ada orang. Dan orang itu adalah Aina yang juga mengikuti Arisa diam-diam. Hayato berada di posisi canggung dengan Shinjo bersaudara. Arisa ditembak cowok, tapi ada Aina juga yang ngobrol sama Hayato. Ternyata niat Aina di sini juga ingin tahu nasib kakaknya itu gimana. Hayato nanya ke Aina, Arisa tuh benci cowok ya? Tapi kok dia bilang udah suka sama cowok lain? Aina jawab, sebenarnya kakaknya tuh nggak benci cowok dan bener kok Arisa udah suka sama cowok lain. Jadi Aina balik lagi nanya ke Hayato, di sini ngapain? Hayato juga bilang, ya karena kemarin keluarga Shinjo abis ada kejadian buruk, nggak enak, kayaknya harus ditemenin deh, takut kenapa-napa. Ya Aina cuma oke aja dan menampilkan wajah yang sangat indah, sangat cantik. Dan pas Aina dan Hayato ngobrol, tiba-tiba cowok tadi masih nggak menyerah sama Arisa dan kekeh buat nembak si Arisa. Jadi Hayato ngintip, diikuti sama Aina yang ngintip sampai nempel banget. Hayato cuma bisa merasakan aset berharga, kenikmatan surga di punggungnya yang membuatnya nggak bisa ngomong. Dan Aina juga nggak ada remnya lagi, langsung nanya ke Hayato, seneng ya? Dan sebenarnya Aina mau ngomong sesuatu ke Hayato. Jadi apa yang bakal Aina tanyain ke Hayato? Kalian bisa like, comment, subscribe dan support aku Laut Sahoria buat lanjutin manga ini. Dan BTW manga ini ada LN-nya. Perlukah kita bacakan adik-adik?